Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, kabar kurang menyenangkan datang dari Ustadz Khalid Basalamah yang baru saja diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam pemeriksaan tersebut, Ustadz Khalid Basalamah sendiri hadir dalam kapasitas sebagai saksi untuk membantu penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama nih Besti. Saat dilakukan pemeriksaan, Ustadz atau pendakwah yang memiliki banyak rekan selebriti ini dikabarkan sangat kooperatif dan juga profesional. Semoga saja dalam hal ini Ustadz Khalid benar-benar hanya menjadi saksi ya Besti. Besti, setelah sebelumnya Denada membuat heboh netizen dengan penampilan terbarunya setelah melakukan rinoplasti, kali ini ada Rafael Tani Besti yang baru saja mengunggah penampilan terbarunya pasca mengubah bentuk matanya. Rafael Tani diketahui melakukan tindakan plastik surgery di bagian bawah matanya agar matanya terlihat lebih lebar nih Besti. Dalam akun Instagramnya, Rafael Tani membagikan progres bentuk wajahnya sebelum dan sesudah melakukan operasi plastik yang belum sepenuhnya pulih. Penampilan berbeda Rafael Tani itu pun langsung mendapat beragam komentar dari netizen di Besti. Ada yang menyebut anggota Smash itu terlihat lebih segar, namun ada pula yang lebih menyukai wajah Rafael yang dulu. Bahkan ada juga nih yang bilang jika setelah melakukan oplas wajah Rafael Tani sudah tidak mirip lagi nih dengan Park Seo Joon. Besti, Inul Daratista kembali mengungkapkan kondisi terkini sang suami yang beberapa waktu lalu dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka sobek di pembuluh darah besarnya. Melalui instastory-nya, Inul memperlihatkan momen ketika sang suami sedang dibawa masuk ke ruang pemeriksaan MRI ini Besti. Kalau dilihat-lihat, Mas Adam sepertinya sudah sadar ya Besti setelah menjalani operasi, namun kondisinya masih terlihat sangat lemah. Dalam instastory-nya tersebut, Inul Daratista juga menyebutkan jika tindakan MRI tersebut dilakukan untuk memeriksa secara mendalam kondisi syaraf dan otak sang suami. Walaupun Inul terus membagikan perkembangan kondisi sang suami, namun Inul Daratista belum sepenuhnya mengungkapkan secara detail nih Besti apa yang sebenarnya tengah dialami sang suami usai menjalani operasi pada bagian kaki beberapa waktu lalu. Selanjutnya ada informasi dari Reza Gladys yang mengaku ogah minta maaf ke Nikita Mirzani. Waduh, kok ada acara minta maaf segala ya Besti? Daripada penasaran, langsung aja ini dia. Besti, belum lama ini Nikita Mirzani menjalani sidang perdana kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Adapun hasil sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan ada kejanggalan dari dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum alias JPU. Ia mengaku ada beberapa bukti yang diduga dimanipulasi nih Besti, termasuk soal BAP Reza Gladys pada saat gelar perkara dalam tahap penyelidikan. Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong, rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Sementara di sisi lain, kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid mengatakan jika kliennya terbukti secara sah tidak melakukan tindak pidana pemerasan seperti yang dituduhkan Reza Gladys. Sebab itu, ia mengulti pihak Reza Gladys agar meminta maaf kepada Nikita Mirzani. Clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan, maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani.
Tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai nih kita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Mengetahui kabar tersebut, pihak Reza Gladys tak mau tinggal diam nih Besti. Diwakili oleh kuasa hukumnya, Reza Gladys mengaku ogah minta maaf seperti yang diinginkan Nikita Mirzani. Kalau permintaan maaf itu sama dengan, ini kan lebaran Idul Fitri masih lama ya, kita tunggu nanti waktu lebaran kita maaf-maafan. Kami minta maaf nanti waktu lebaran. Tapi saat ini kami tahunya mekanisme hukum harus dilaksanakan. Pihak Reza Gladys juga mengaku tak mau ambil pusing dengan pernyataan dari pihak lawan seterunya. Pasalnya pihaknya telah menyerahkan semua perkara ini ke pihak pengadilan. Kini mereka hanya memantau seperti apa jalannya proses persidangan. Ini wilayah sudah masuk pengadilan, maka ini wewenang pada majelis hakim memberikan boleh tidak penangguhan penahanan. Kalau kami sih hanya sebagai penonton, hanya melihat bagaimana perjalanan kasus ini sesuai nggak dengan mekanisme. Hanya itu kami dari pihak pelapor. Sementara terkait Nikita Mirzani yang menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto, pihak Reza Gladys mengaku hal yang wajar. Mereka menilai siapapun bisa melakukan hal yang sama demi mendapatkan keringanan hukuman. Meski demikian, pihak Reza Gladys akan memantau jalannya proses persidangan dan mereka juga akan memastikan tidak ada kecurangan dalam penyelesaian perkara ini nih Besti. Itu wajar-wajar saja menurut kami. Apapun yang dia meminta, permohon supaya dapat dilindungi, tapi itu bukan berarti menghapus proses hukum, tidak. Proses hukum tetap berjalan, dia bermohon, itu hak-haknya saja, silakan saja. Next, ada momen Sarwenda keceplosan panggil sayang ke Giorgio. Wah, keceplosan gitu, udah jadian ya? Atau seperti apa nih Bun Sar? Gak pakai lama, langsung aja cheers, ini dia informasinya. Besti, makin kesini Sarwenda makin berani dan terang-terangan nih pamer kemesraan dengan Giorgio di hadapan publik. Seperti baru-baru ini, dalam sebuah live bareng, mantan istri Ruben Onsu itu keceplosan memanggil sayang ke Giorgio nih Besti. Kamu tukar posisi. Tak hanya sekali, Sarwenda kembali keceplosan memanggil Giorgio dengan panggilan sayang. Adapun dalam video yang tersebar luas di media sosial, Sarwenda keceplosan saat meminta bertukar posisi dengan Giorgio saat kerja bareng. Usai berkali-kali keceplosan memanggil panggilan sayang ke Giorgio, Sarwenda terlihat tersipu malu nih Besti. Oh, Bun Sar sepertinya kali ini salting banget ya, sampai senyum-senyum sendiri gitu. Bisa. Udah, sayang. Kenapa? Itu kan skrip yang tadi kan? Ini aku nanya kan? Skrip Dracin tadi kan? Tadi kan aku nanya apakah itu yang katanya harus diomongin. Iya. Oh, jadi bukan aku dong? Diam nggak? Oh, kenapa sih aku bingung kenapa kalian pada ngomong udah sayang terus sih? Kenapa sih kok? Nggak ada. Aku kan udah bilang biasanya kalau aku live kebiasaan manggil kalian tuh sayang gitu. Siapa yang keceplosan? Kok siapa yang bilang keceplosan ya? Ternyata tak hanya Bunda Sarwenda yang salting nih Besti, tapi netizen juga. Terbukti dari sejumlah komentar netizen di kolom komentar. Ada dari mereka yang tak sanggup melihat keunyuan mereka berdua. Di sisi lain ada juga netizen yang berkomentar agar Sarwenda dan Giorgio jujur kepada publik soal kejelasan hubungan mereka nih Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.